1. Senjata berburu senapan yang sesuai dengan gaya berburumu sangat meningkat peluang sukses Anda. Saat memilih senapan, pertimbangkan aksi, bobot, dan kalibernya. Tindakan senapan mengacu pada desain mekanisme penyimpanan amunisi dan mengeluarkan kartrid bekas. Tindakan tembakan tunggal, seperti blok jatuh, sangat andal karena mereka memiliki beberapa bagian yang bergerak. Mekanisme kaku mereka memegang cartridge dengan kuat, menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Senapan ini harus diisi ulang setelah setiap putaran ditembakkan. Jadi mereka mengajari penembak untuk membuat tembakan pertama dihitung. 2. Amunisi. Pilihan amunisi seorang pemburu terutama bergantung pada ukuran hewan yang diburu dan jaraknya mungkin dihadapi. Untuk menentukan amunisi yang paling cocok untuk permainan, konsultasikan dengan tabel balistik. Amunisi terbanyak katalog berisi informasi balistik termasuk peluru energi, kecepatan moncong dan jatuh, semuanya pada rentang yang berbeda. Kekuatan pukulan peluru, atau energi, ditentukan oleh berat dan kecepatannya. Semakin berat dan cepat peluru, semakin banyak energi yang diberikannya ke target. Normal jarak tembak. Peluru yang ringan dan cepat umumnya memberikan sebanyak energi dan membunuh seefektif yang lebih berat tetapi peluru lebih lambat. Kekuatan pukulan diukur dalam kaki pound, Newton meter. 2. Pemandangan sistem penampakan yang Anda gunakan sama pentingnya dengan senapan dan amunisi. Beberapa pemburu menghabiskan banyak uang untuk lingkup senapan seperti yang mereka lakukan untuk senapan itu sendiri. Banyak senapan datang dengan pemandangan besi. Untuk membidik, pusat sebuah pos di ujung laras ditakik atau lubang intip di pandangan belakang. Bilah besi tidak mahal, ringan, tahan lama dan paling cocok untuk pemotretan jarak pendek. 3. Menembak senapan dalam kondisi berburu lebih banyak sulit daripada menembak pada jarak sasaran. Untuk menembak akurat, pemburu harus mengambil posisi stabil dan tahu bagaimana mengimbangi angin, menanjak atau menurun sudut dan hewan yang bergerak. Bila memungkinkan, cobalah untuk menemukan objek yang stabil untuk memberikan istirahat yang stabil untuk senapan Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan objek seperti itu, posisi tengkurap adalah yang terbaik. Berikutnya pilihan. Memotret bur dari posisi tengkurap mungkin tidak mungkin jika penutup tanah atau medan bergulir tidak jelas garis pandang Anda. Dalam kondisi ini, berpengalaman pemburu menggunakan posisi duduk, yang menawarkan kebaikan stabilitas karena kedua siku bertumpu pada lutut. Itu posisi berlutut kurang stabil, karena hanya satu siku bertumpu pada lutut. Posisi begitu saja adalah yang paling sedikit stabil. Namun, itu mungkin satu-satunya pilihan ketika hewan yang bergerak menawarkan kesempatan singkat untuk menembak. 4. Senapan frontiersman menyebut shotgun sebagai scattergun karena itu menyemprotkan segerombolan pelet timbal. Segerombolan tembakan lebih banyak efektif daripada satu peluru untuk mengenai sasaran yang bergerak. Saat memilih senapan, pertimbangkan hal berikut. Ukuran lubang tersedak yang Anda butuhkan atau jumlah penyempitan laras. Aksi, panjang ruang, berat dan jenis barel. Ukuran bor. Lubang senapan diukur dalam pengukur atau dalam inci. Saat nomor pengukur meningkat, ukurannya lubang bor berkurang. Pengukur yang paling umum adalah 12 dan 20. Tetapi pengukur berkisar dari sekecil 28 hingga besar seperti 10. Lubang terkecil adalah 0,410. Satu-satunya lubang diukur dalam inci. Semakin besar lubangnya, semakin banyak pelet pistol bisa menembak. Pola bidikan yang lebih padat meningkatkan peluang untuk membunuh jarak jauh. 5. Perburuan busur. Mengambil hewan buruan besar dengan busur dan anak panah adalah salah satu tantangan terbesar berburu. Pemburu harus berlatih berjam-jam sebelum musim dimulai. Untuk belajar perkiraan jangkauan. Gambar panah dengan mulus. Jangkar dan tempatkan setiap tembakan di target seukuran piring pie di 10, 20, 30,40 dan 50 yard. 9, 18, 27,36 dan 46 meter. Dan pemburu busur perlu memperbaiki keterampilan berburunya serta keterampilan menembak.
Bow hunting populer karena berbagai alasan. Pemburu menggunakan busur umumnya diperbolehkan berburu lebih lama musim. Bentuk perburuan ini merupakan tantangan besar. Ini adalah sebuah santai dan damai bentuk berburu. Dan itu menyenangkan. Pada dasarnya ada 3 jenis busur. Busur majemuk, busur recurve, dan busur besar. Pilihan jenis busur Anda sebagian besar adalah masalah preferensi pribadi. Masing-masing memiliki kelebihannya dan kerugian. 6. MUZZLELOADERS Pemburu yang menerima tantangan untuk membuatnya jumlah tembakan dapat berburu musim tambahan ketika mereka mulai membawa muzzleloader. Sebagian besar negara bagian memiliki spesial peraturan muzzleloader yang memperluas permainan besar peluang berburu di luar musim senjata normal. Muzzleloader atau senjata bubuk hitam harus dimuat dengan cara memasukkan bedak dan peluru atau ditembakkan ke moncongnya. Kemudian menekan beban ke bawah laras ke arah bagian belakang. Memuat ulang setelah pemotretan dapat memakan waktu 1 menit atau lebih. Membutuhkan tembakan pertama untuk menjadi salah satu yang baik. 7. Keamanan berburu. Kebanyakan orang akan terkejut mengetahui bahwa berburu adalah bukan salah satu olahraga paling berbahaya. Keamanan Nasional Studi Dewan menunjukkan tingkat kematian untuk berburu menjadi kurang dari setengah dari berperahu atau berenang. Peningkatan pendidikan pemburu dan peningkatan penggunaan pakaian oranye neon bertanggung jawab atas kecelakaan yang rendah kecepatan. Setiap negara bagian dan provinsi mensponsori beberapa jenis keamanan senjata api atau program pendidikan pemburu. Banyak negara bagian mengharuskan pemburu pemula untuk lulus kursus semacam itu sebelum mereka dapat membeli lisensi.